Oke kawan, kita ketemu lagi dan salam sejahtera saja buat semuanya. Oke, kali ini aku akan coba merakit SMPS Gajen lagi. Akan aku usahakan sama seperti ini, mudah-mudahan hasilnya juga mirip-mirip lah. Jadi ini ada potongan PCB yang sudah aku rakit kemarin. Komponennya juga sudah aku siapkan dari berbagai sumber, dari barang bekas tentunya, tapi masih layak dipergunakan. Oke, jadi ukurannya ini hanya separuh PCB yang dijual umum itu loh di pasaran. Oke, untuk MI filternya rada agak besaran ini. Yang ada saja akan aku pasang. Kebetulan dapat elko sedikit agak besaran ini dibanding yang kemarin. Oke, kira-kira seperti ini, sudah agak mirip. Selanjutnya akan ku cutter dulu untuk PCB-nya. Jadi aku masih gunakan manual ya. Aku cutter biasa. Anggap saja sebagai pemula ini. Belum memikirkan untuk membuat banyak ya. Jadi seperti ini kira-kira saja. Ini tidak aku gambar teman, cuman langsung aku garis dan cutter saja, seperti inilah hasilnya. Jadi untuk teman-teman pemula itu yang pengen kerakit sederhana seperti ini, tidak perlu alat-alat yang mahal. Cukup sederhana, adanya saja yang bisa digunakan. Begitu juga komponen, ndak usah malu, cari bekas-bekas ndak apa-apa. Yang penting dicek dulu, masih layak digunakan atau ndak, itu ya teman-teman. Jangan asal dapat dirosok dipakai, nanti pusing sendiri kalau nggak jadi. Dari rosok diambil, dicuci, kemudian dicek masih layak atau enggak. Biasanya seperti itu aku teman. Kalau masih layak kan untung banyak kan. Anggap saja enggak modal lah. Oke, untuk trafonya sudah aku siapkan ini. Ada 2 trafo yang ku siapkan, kira-kira seperti ini. Dan juga elkonya sama, nilainya cuma warnanya saja ini hitam, yang kemarin biru. Oke, kira-kira seperti ini. Sepertinya sudah pas. Aku mulai saja untuk menyoldernya. Jadi aku mulai dari bagian awal ya. Biasanya seperti ini teman-teman. Aku mulai dari input AC-nya. Aku rakit dulu.
Nah seperti inilah teman-teman hasilnya. Dan bagian tegangan utama coba aku pertebal ini dengan kawat tembaga. Karena dari pengalaman sangat bermasalah ketika bagian jalur tegangan tidak dipertebal. Jadi tegangan inputnya dari primer aku pertebal, juga outputnya juga dipertebal. Karena ketika diberi beban ya, jalur ini panas sekali biasanya teman-teman. Jadi perlu dipertebal. Oke, bagian komponen sudah selesai, tinggal pasang untuk menyesuaikan posisi gajunnya. Sudah sedikit mirip-mirip kan teman. Kalau pas ya tidak bisa, komponennya beda. Untuk trafonya agak kecil nih, tapi sudah aku lengkapi double sekunder ya, untuk fan dan protect nantinya. Gajun sudah aku siapkan, tadinya sudah sempat aku geser frekuensinya ini. Aku menginginkan frekuensi gajun ini di 50 ya. 50 kHz. Kenapa aku geser di 50? Coba-coba aja. Karena aku perhatikan di SMPS jaring tuh ya, kemarin yang sempat aku cek gitu. Rata-rata itu semuanya ada di 50,2 atau 52 itu. Jadi ini nanti akan ku coba di 52 kHz. Yang kemarin gajunnya masih standar ya teman-teman. Jadi apa adanya, beli baru di toko itu tanpa aku robah. Kemudian yang ini aku siapkan dan aku robah di 52 ya. Sekalian pengen tahulah perubahan audionya seperti apa. Kalau biasanya sih middle-nya semakin tebal kalau frekuensinya lebih tinggi. Bisa dibuktikan itu teman-teman. Ini ada di 52,33. Tadinya aku geser-geser supaya di 52 pas, sulit untuk trimpotnya. Tidak apa-apa, nanti kalau sudah jadi powernya aku cek lagi. Sekalian membandingkan yang menggunakan gajun standar audionya seperti apa, yang frekuensinya dinaikkan dikit hasilnya kayak apa. Seperti itulah penasarannya orang yang suka eksperimen teman-teman. Lagian teman-teman kan ada yang tanya, pengaruhnya apa kalau frekuensinya lebih tinggi? Kita coba langsung saja nantinya ya teman-teman. Oke, sekarang penyesuaian posisi gajun ya. Ini harus aku rubah fatnya, aku tekuk lah maksudnya. Biar muat di posisi. Nah seperti ini teman-teman. Tinggal menyambung kabelnya. Sudah mirip-mirip kan teman. Mudah-mudahan hasilnya nanti juga bagus. Nggak banyak kendala atau masalah.
Oke, selesai. Untuk yang ini, kali ini belum menggunakan regulasi ya, belum aku gambar. Belum aku bikinkan jalur regulasi malah yang ini, tapi tidak apa-apa. Mengingat kemarin dropnya hanya berkisar 1 volt ya. Kita lihat saja nanti. Kalau dropnya hanya berkisar 1 volt ya tidak usahlah yang satu ini. Maksudnya ndak aku gunakan regulasi, sekalian ingin tahu saja hasilnya kayak apa. Oke, sekarang dicek. Oke, sebentar cari openg untuk menurunkan trimpot gajun ya. Oke, cari ujung opengnya dulu. Nggak lupa seperti ini teman-teman, kalau ngecek pertama itu hanya sekedar antisipasi. Jadi tahu setiap perubahannya detail. Ini ada di 3231 biasa. Listrik sini tuh belum stabil. Oke, akan aku pastikan seperti biasa. Untuk tegangan outnya akan aku kasih beban tambahan ya, R 470 ohm, karena ini masih las. Kira-kira drop berapa volt nanti? Jadi ini aku solder di out simetrisnya ya. Min CT plus CT disatukan dengan 470 ohm. Ternyata tadi di 33 ya. 31, 32 enggak stabil. Setelah saya kasih 470 ohm di A turun menjadi 30 volt. Tidak ada kendala apa-apa, tidak ada suara apa-apa. Ini panas. Nanti didobel. Oke, sebentar teman. Ya seperti inilah kalau otak-atik itu, harus sabar. Bentar aku cari R-nya dulu. Oh, ini 100 ohm 2 watt ya. Ini yang ada di kopel primer itu loh. Jadi aku paralel 100 ohm 2 berarti menjadi 50 ohm 2 watt. Oh kok 2 watt? Menjadi 4 watt kan?
Rakitan seperti ini juga bisa membantu untuk penyesuaian impedansi ya, walaupun tidak seberapa. Maksudnya R dan C yang ada di primer itu loh teman-teman. Itu nilainya kan bisa diganti-ganti. R-nya yang dirubah-rubah atau kapasitornya yang dirubah-rubah. Kadang juga ada yang menggunakan kapasitor dengan dioda. Kalau sesuai biasanya feritnya itu enggak bunyi itu loh. Enggak bunyi cetak-cetak atau apa biasanya. Juga bisa menghilangkan cemberuit. Itu kalau sesuai. Oke, dicek kembali. Jadi outputnya tetap. Jadi R yang dikopel di primer itu enggak merubah tegangan output ya. Cuma bisa membantu penyesuaian impedansinya. Oke, langsung saja. Nah, ini sudah dingin teman-teman. Coba aku naikkan sedikit ya tegangan outputnya. Coba aku geser di kisaran 35. Bisa dibilang ngoyak amper lah teman-teman. Kalau dinaikkan menjadi berkisar 50-an ampernya gratis itu. Karena kawatnya semakin kecil. Nggak nyampe 10 ampere biasanya. Jadi terserah teman-teman, tegangan tinggi tapi ampere rendah, atau tegangan berkisar 35 tapi ampernya masih berkisar 10 sampai 12 lah rata-rata. Terserah teman-teman sendiri. Oke. Sudah saatnya aku cek di ampli ya, ampli yang sama yang aku pakai ngecek kemarin untuk SMS yang satunya. Kita lihat saja dropnya nyampe berapa volt. Nah, dropnya tidak jauh berbeda dengan kemarin ya teman-teman. Jadi kalau hanya seperti ini tidak ada masalah untuk power supply-nya. Kebetulan ini aku cek di dua speaker, satunya 600 watt teman-teman, cuma di luar kamar. Nanti bising kalau di sini. Saat jadi 600 watt 8 ohm, aku paralel menjadi 4 ohm kan. Lumayan lah. Kemarin sempat aku cek di 18N langsung mati. Protek ya untuk SMS-nya. Jadi maksimal hanya di 15N. Tidak nyampe 1000 watt lah untuk speakernya, itu ndak masalah. Kalau masih di 600 watt kali 2 ini nggak masalah, asal tidak sub ya. Sudah aku cek berulang-ulang seperti itu. Jadi sekedar untuk ampli-ampli rumahan standar itu cukup mumpuni ya teman-teman untuk SMS kecil seperti ini. Kalau pengen lebih besar ya gunakan yang Brit, yang menggunakan banyak watt lah, itu sudah pasti ampernya lebih besar. Oke teman-teman, hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi aku sengaja bikin dua untuk mensuplai 2 channel ya. Jadi per channelnya rencananya akan aku kasih 1 SMS ini. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Dan sampai ketemu lagi di pengecekan berikutnya.